katanya sih sambelnya nggak terlalu pedes. Ini bener gak nih nggak terlalu pedes? Kita cobain. Fact, bener. Pokoknya rekomen banget deh. Saksikan 100% recommended. Tayang Sabtu dan Minggu hanya di Nusantara TV. Akhiri hari Anda dengan sejumlah peristiwa yang terjadi sepanjang hari dan juga informasi hiburan dari dalam dan luar negeri. Pastikan Anda tidak melewatkan NTV Tonight. Saksikan NTV Tonight setiap hari. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Faisal. Mas Faisal, saya ingin dapat gambaran kira-kira skenario terburuk yang mungkin terjadi setelah ini dan juga mungkin sedikit gambaran peta kekuatan dari masing-masing negara. Ya, kalau saya lihat dalam konteks Israel ini sendiri, sebenarnya Netanyahu ini kaget, mungkin juga sekaligus khawatir, karena sejak perang Yom Kippur 1973, itu belum ada satupun negara yang berani menyerang menyerang Israel. Nah, Iran mengubah pandangan itu, dia menyerang pada 13 April lalu, kemudian yang kemarin malam mereka menyerang kembali untuk kedua kali, dan ini lebih dahsyat karena 3 pangkalan udara yang dihantam, yaitu pangkalan Tel Nov, kemudian pangkalan Tel Nov ini 20 km. Halo Mas Faisal. Halo Mas Faisal. Ya, saya menyambung ke Pak Hikmahanto. Pak Hikmahanto, kira-kira apa yang membuat Iran akhirnya berani menyerang Israel? Masih di mute? Menurut saya Iran sejak awal sudah ingin sekali melakukan serangan ke Israel. Hanya saja permasalahannya tadi seperti saya katakan, mungkin Iran di lobby oleh Amerika Serikat agar tidak melakukan serangannya dengan berbagai pemanis lah, kira-kira seperti itu. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Iran. Dia tidak melakukan serangan ketika peristiwa Ismail Haniyeh gitu ya. Tapi kelihatannya Iran merasa bahwa ini tidak bisa lagi ditawar-tawar lagi ketika Nasrullah itu ikut tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Israel. Jadi Iran mengatakan ya sudah saatnya. Apalagi seperti tadi Pak Faisal katakan bahwa di dalam negeri pun rakyat Iran sudah menghendaki bahwa Iran melakukan serangan tersebut. Oke, Pak Hikmahanto, kalau boleh kasih gambaran akan seperti apa peta kekuatannya. Kita tahu di belakang Israel ada Amerika Serikat, di belakang Iran ada Rusia, dan siapa lagi kira-kira yang akan bersekutu bersama Iran, Pak Hikmahanto? Ya, saya tidak tahu ya, tetapi dengan adanya Rusia di sana, tentu ini sudah juga menjadi semacam penyeimbang dengan beradanya Amerika Serikat di belakang Israel. Ya, sekali lagi yang saya monitor, Perdana Menteri Rusia sudah datang ke Iran dalam masa-masa seperti sekarang, ingin menunjukkan bahwa kita akan ada di belakang Iran. Dan bukannya tidak mungkin ada negara-negara lain yang akan ikut serta. Saya tidak tahu, mungkin Pak Faisal lebih tahu, seperti Irak mungkin, atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin bersimpati pada Iran begitu. Oke, kita coba lagi sambungan telepon, sambungan Zoom dengan Faisal Assegaf. Apakah sudah bisa didengar? Ya, Mas sudah. Faisal. Oke. Mas Faisal, mungkin bisa disambung tadi bagaimana kira-kira peta kekuatan, terutama juga untuk mengetahui bagaimana posisi Yordania, Arab Saudi, Mesir, Turki akan seperti apa nantinya? Ya, saya kira negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, mereka tidak akan berani ikut campur atau berada di belakang Iran untuk menghukum Israel. Nah, sedangkan seperti kata Pak Hikmahanto sendiri, saya setuju memang di belakang Iran itu ada Rusia dengan Cina, kemudian di belakang Israel ada Amerika. Tapi jangan lupa Irak itu adalah rezim yang sekarang dipimpin oleh Syiah yang pro Iran. Jadi kita tahu Iran beberapa namanya Kataib Hizbullah, itu salah satu milisi Syiah paling kuat di Irak itu yang pro Iran. Itu sudah beberapa kali menyerang Eilat, itu kota pelabuhan di Israel. Kemudian juga kita tahu ada Al-Husayun yang sekarang menguasai Yaman, itu juga milisi Syiah
yang sama-sama pro-Iran itu juga sudah sering menyerang Israel atau kepentingan Israel seperti kapal dagang di Laut Merah, dan dia juga pernah menyerang ibu kota Tel Aviv dengan menggunakan pesawat nirawak bunuh diri. Jadi nanti kalau misalkan perang benar-benar terjadi terbuka, itu bukan hanya melibatkan Iran sendiri. Nanti juga bisa ada Rusia, kemudian ada Irak, kemudian Yaman dengan Al-Husayun. Nah, kemudian juga Hamas di Gaza juga masih kuat. Kita tahu Hizbullah juga saya yakin masih bisa menyerang. Kita tahu kemarin juga Hizbullah juga melakukan serangan ke Haifa. Seperti itu. Jadi kekuatannya ini akan, kalau saya yakin bahwa masyarakat internasional tidak akan mau ada pecah perang lagi, apalagi sampai perang dunia ketiga. Karena belajar dari invasi Rusia ke Ukraina, itu pun dampaknya sudah sangat luas. Saya yakin itu tidak dimaui oleh masyarakat. Nah, salah satu akar dari bagaimana menyelesaikan persoalan ini adalah mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Karena Hizbullah menembaki wilayah utara Israel sejak 8 Oktober sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang sedang dibantai Israel di Gaza. Mas Faisal, tapi PBB sudah tidak bisa diharapkan. Jadi kira-kira siapa yang mampu meredakan ketegangan hari ini? Ya, memang apa yang dilakukan Israel 2 kali menyerang, apa yang dilakukan Iran dengan menyerang Israel itu menunjukkan bahwa Iran menggantikan peran Dewan Keamanan PBB. Ini menunjukkan juga bahwa masyarakat bias, terutama negara-negara Barat, Amerika, ketika ada genosida di wilayah Palestina, mereka seolah-olah mati rasa atau impoten, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika Israel, sekutu istimewanya Amerika, diserang, nah itu langsung Amerika dan beberapa negara Barat, negara sekutunya itu langsung bereaksi dengan sangat keras, bahkan sudah menjanjikan konsekuensi sanksi yang keras bagi Iran karena berani menyerang Israel. Oke, ya, karena memang PBB tidak bisa diharapkan. Iya, kalau tadi Pak Hikmahanto mengambil analisa bahwa serangan Iran kepada Israel ini semacam pesan untuk menghentikan seluruh serangan Israel, menurut Anda, Mas Faisal, apakah pesan itu sampai atau justru malah menyulut serangan balik? Ya, ini kita lihat dari pidato tertulis yang dibaca oleh Perdana Menteri Netanyahu itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya emosional. Saya lihat, kalau menurut perkiraan saya, dia juga tidak menyangka Iran akan berani menyerang. Bahkan ini serangannya itu jauh lebih hebat ketimbang serangan 1 April. Karena ketika serangan 13 April lalu membalas kematian Jenderal Mahdawi yang dihabisi Israel di konsulat Iran di Damaskus, itu hanya menggunakan peluru-peluru kendali lama dengan pesawat nirawak lama. Tapi yang ini melibatkan 3 jenis peluru kendali balistik, termasuk peluru kendali hipersonik, itu namanya Fatah 1. Jadi memang Iran serius dalam melakukan serangan ke Israel, dan untuk sebagai deterrence agar Israel tidak lagi sembarangan mengganggu kepentingan Iran di Timur Tengah. Oke, Pak Hikmahanto, kira-kira ini mungkin pertanyaan banyak orang ya, banyak publik kemudian mempertanyakan ini. Apa yang kira-kira akan membuat Israel berhenti? Ya, yang pasti ada 2. Pertama, tekanan dari masyarakat internasional yang katakanlah tanda kutip membiarkan Iran melakukan serangan. Ya. Yang kedua adalah kalau Perdana Menteri Netanyahu itu diturunkan dari kursi Perdana Menterinya. Karena kita tahu bahwa kunci ini semua ya terletak pada Perdana Menteri Netanyahu dengan ambisi pribadinya, dengan dalih ingin melindungi rakyat Israel. Padahal kita tahu dengan situasi seperti sekarang justru rakyat Israel ini terancam di berbagai negara karena banyak masyarakat di berbagai negara melampiaskan kemarahan mereka kepada Israel, itu melampiaskan ke warga-warga Israel. Nah, itu yang sebenarnya Perdana Menteri Netanyahu, saya tidak tahu ya berhitung atau tidak mengenai masalah ini. Nah, oleh karena itu banyak juga sekarang di Israel rakyatnya yang menghendaki Perdana Menteri Netanyahu untuk turun. Dan menurut saya kalau misalnya Amerika Serikat mau berupaya untuk menghentikan terjadinya Perang Dunia Ketiga, ya, ke arah Perang Dunia Ketiga, maka salah satu cara adalah bagaimana intelijen mereka bisa menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Seperti itu. Oke, Mas Faisal, ini mungkin pertanyaan terakhir karena saya tahu Anda harus segera meninggalkan Zoom ini. Kira-kira kalau analisa Anda, seberapa realistis kita bisa berharap bahwa Netanyahu akan bisa diturunkan?
Ya, kalau kita lihat koalisi dipimpin partai Likudnya Netanyahu itu sudah pernah mengalami, selama perang Gaza berlangsung sudah pernah mengalami mosi tidak percaya. Tapi ternyata gagal mosi tidak percaya untuk menumbangkan Netanyahu. Kita lihat juga Yoav Gallant setuju dengan ambisi Netanyahu untuk menyerang Hizbullah. Saya kira pemerintahan Netanyahu masih cukup kuat, apalagi pemimpin oposisi itu Yair Lapid, mantan Perdana Menteri pada 2022 itu Juni, itu dia juga setuju bahwa Israel harus bertindak keras terhadap Hizbullah karena sudah mengganggu permukiman wilayah Israel di utara Israel yang berbatasan dengan selatan Lebanon. Saya kira pemerintah Netanyahu masih cukup kuat, apalagi dia berhasil menghabisi dua pemimpin organisasi yang dianggap teroris oleh Israel maupun masyarakat Israel itu sendiri, yaitu Ismail Haniyeh dari Hamas dengan Hizbullah, dengan Hassan Nasrallah dari Hizbullah. Saya kira ini cukup mengangkat popularitas Netanyahu di mata masyarakat Israel sendiri. Jadi kalau menurut Anda tidak ada tanda-tanda akan berhenti lah ya, kira-kira serangan ini masih akan terus terjadi? Ya, saya kira seperti itu karena Netanyahu sendiri mendapat dukungan dari warga dari permukiman yang itu sekitar 300.000 seperti di Metula, terus Kiryat Shmona, itu permukiman di wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon Selatan yang dikuasai oleh Hizbullah. Saya kira Netanyahu masih kuat sejauh ini karena ada dukungan dari Yoav Gallant. Yoav Gallant sempat mengancam mau mundur atau bahkan Netanyahu pernah mau memecat dia karena dianggap tidak setuju untuk menyerang besar-besaran Hizbullah di Lebanon. Apa yang menurut Anda kira-kira akan bisa meredakan ketegangan ini? Saya kira karena sebenarnya semua akarnya itu dari perang Gaza. Kita tahu Al-Husayun di Yaman menyerang Israel sebagai solidaritas, kemudian Kataib Hizbullah di Irak sebagai solidaritas terhadap rakyat Gaza, rakyat Palestina di Gaza. Hizbullah pun demikian, sehari setelah serangan 7 Oktober, mulai 8 Oktober tiap hari melakukan serangan lintas batas. Saya kira ini yang harus dihentikan adalah bagaimana menghentikan agresi militer Israel di Gaza. Karena itu syarat yang diajukan oleh Al-Husayun, syarat yang diajukan oleh Hizbullah sendiri, juga syarat yang diajukan oleh milisi Syiah di Irak. Satu-satunya cara yaitu adalah menghentikan agresi militer Israel di Gaza. Nah itu akhirnya semua itu ya akan berhenti. Oke. Baik, saya ke Pak Hikmahanto lagi. Terakhir Pak Hikmahanto, kira-kira kalau kita memprediksi dampak dalam beberapa minggu, beberapa bulan ke depan akan seperti apa untuk wilayah kawasan dan juga untuk dunia mungkin ketegangan yang terjadi di Timur Tengah hari ini? Yang pasti kita harus menunggu reaksi dari Israel. Karena sekarang kita tahu bahwa Israel melalui Perdana Menteri Netanyahu bahwa dia akan membalas serangan yang dilakukan oleh Iran. Nah, jadi kita harus menunggu itu dan tentu kita harus melihat seberapa besar Israel akan melakukan serangan ke Iran dan bagaimana dampaknya terhadap Iran, karena yang kita tunggu adalah bagaimana sikap Iran ketika Israel melakukan serangan yang akan datang ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus melihat sikap dari Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat terus-terusan berada di belakang Israel, maka dunia sekarang sudah tidak percaya lagi bahwa Amerika sebagai penjaga moral dunia dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini yang kita harus lihat, dan bulan November nanti di Amerika Serikat akan ada pemilihan presiden, dan tentu kita akan lihat nih kira-kira siapa yang akan memenangkan, karena kalau misalnya Donald Trump yang akan menjadi presiden, maka Amerika Serikat mungkin akan lebih agresif daripada di bawah Joe Biden.